Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TDP Teras Desa Podcast. Turun dulu. Di episode kali ini kita kedatangan Mang Abe lagi. Apa kabar Mang Abe? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kita ngobrol bareng nih sama sosok yang mungkin waktu itu tanggal berapa? 15? Tanggal 15 November. 15 November yang mungkin waktu itu tidurnya nggak nyenyak. HP-nya bunyi terus betul. Telepon di sana di Abe di mana nih? Gini Abe. Pokoknya tapi kita nggak bakal langsung ke inti, kita ya santai dulu lah ya. Santai. Dari mulai nih, awal dulu waktu pertama kali dipercaya nih jadi ketua pelaksana, itu gimana perasaan Abe? Maksudnya gini, langsung siap, yaudah ayo siap, kebetulan gue mau banget nih, apa emang kami kira lah gitu. Sebetulnya enggak, pertamanya memang kita tuh ngobrolin tentang si acara milad ini yang memang rencana dari desa adalah mau dijadikan agenda tahunan. Nah, kebetulan memang AB itu sering di desa karena memang berkaitan dengan BUMDes. Ngobrol kecil sebenarnya, ngobrolin tentang si milad yang 108 ini. Awalnya sih sebenarnya kita tidak akan tahu seperti kayak kemarin gitu kejadiannya, ada si Fanrang, eee, ada musiknya juga, ada UMKM, ada yang lainnya juga. Tapi karena memang Pak Kades mungkin sudah melekat di pemikirannya bahwa memang si Desa Benda itu eee, milad itu harus dilaksanakan setiap tahun 1 kali. Jadi mungkin kedepannya, berarti tahun depannya AYD gitu. Ada lagi kemungkinan lebih lebih konsepnya lebih matang, konsepnya lebih besar, terus persiapannya juga lebih siap. Kemungkinan seperti itu. Berarti waktu itu Mabe langsung gas lah, oke gitu. Ya, sebenarnya yang baru 50-50, ini gas jangan nih, gas jangan nih, gitu. Ternyata karena memang dukungan dari Pelides itu total, akhirnya kita juga sepakat untuk bisa ngegarap si Milad 108. Jadi dipaksain lah akhirnya dengan waktu yang memang sebenarnya Aceh. ya mepet, dibilang mepet lah gitu. Nah terus yang akhirnya bikin Abe mau menerima amanah ini, lebih ke panggilan hati berarti apa dorongan apa emang nggak enak nih sama Pak Is nih ngomong sama Sebetulnya itu yang pertama Pak Kades yang bilangnya. Yang kedua memang Abe sendiri juga ngerasa ini adalah tanggung jawab bersama untuk Desa Benda. Abe sih sebenarnya tidak muluk-muluk ingin bagus atau ingin meriah, hanya mengalir saja bahwa memang si konsep milad ini memang harus ada setiap tahunnya. Jadi kebetulan Abe juga sering bikin acara-acara dulu lah di musik yang kayak gitu tuh, terus acara-acara kayak UMKM yang kayak gitu. Ini rada nyambung juga nih sebenarnya, rada nyambung karena memang konsepnya sebenarnya tadinya mau besar, konsepnya mau besar, tapi setelah ngelihat dari persiapan waktu dan persiapan mungkin RAB-nya juga, ini kan sifatnya swadaya ya, arti swadaya itu si desa bikin satu kupon yang diberikan ke warga, ke perusahaan-perusahaan yang memang pada akhirnya diakumulasi si RAB-nya, akhirnya jadilah kegiatan milad yang sekarang. Sebenarnya kalau boleh jujur, milad yang kemarin adalah lence sebenarnya. Lence sebenarnya. PA-nya udah lewat, tempe-nya sudah lewat karena memang sesuai dengan kalau dari anggaran yang begitu besar tadinya di anggaran itu sekitar 280 jutaan. Kalau dari awal sampai kemarin itu di bawah 100 juta sebenarnya anggarannya. Itu juga disupport sama UMKM lokal atau dengan korporat-korporat lokal yang ada di Desa Benda kayak gitu, terus swadaya dari kupon itu. Intinya ini adalah konsepnya dari rakyat untuk rakyat sih sebenarnya. emang luar biasa sih kehutanan dulu. Maksudnya kemarin kan banyak juga ya kupon undian juga itu Ya, dan memang adil gitu lumayan lah luar biasa gitu kan. Jujur aja nih, ada beban nggak sih waktu pegang tanggung jawab sebesar ini? jelas. Jelas beban karena kita berbicara ini adalah hajatnya desa. Hajatnya satu desa 12 RW yang memang harus keterima oleh warga masyarakat Desa Benda.
Habis sih sebenarnya ini yang harus dibuat ini sampel sampel kegiatannya yuk harus kayak gimana. Nah kebetulan juga ada teman-teman game yang memang kemarin kita juga kolaborasi antara antara teman-teman yang mungkin di angkatan AB dengan angkatan AA, Tony dan segala macam. Jadi, oh ini ternyata lebih lebih kebuka. Akhirnya konsepnya kemarin meriah, kecil tapi party lah. Iya, Tapi juga ada disisipkan, di segi, olahraganya. Kayak kemarin ada Panran juga teman-teman, itu sebenarnya sangat ngebantu di konsep kita, di konsep si pemerintahan desa. Oh ternyata dengan adanya Panran, antusias dari, audien, dari publik, itu lebih bagus ternyata. Responnya lebih bagus. Sekarang juga si Ran sekarang lagi ininya lah, lagi rame hype-nya banget sih, lagi lari-lari itu lagi hype banget. Ini pada senang berlari. di Kajen lah sekarang weh. Jadi kebantu tuh akhirnya konsepnya jadi lengkap maksudnya. Jadi ada fun run, ada musik, ada UMKM, ada apa namanya, Karnaval. Jadi padat sebenarnya gitu. Kalau ngomongin konsep nih sebenarnya apa sih yang pengen ditonjolkan Wali Desa banget di acara yang kemarin nih? Sebenarnya kan ada harusnya unggulan nih, pengen nunjukin ini sebenarnya Desa Benda gitu. Apa nih? Ya ada 2 sebenarnya. Pertama, si Desa Benar kan memang, tidak luput dari UMKM. UMKM tuh banyak di Desa Benda itu, karena memang banyak perusahaan kali ya. Nah itu jadi ABG pengennya yang ada di hajatnya Desa Benda itu memang masyarakat-masyarakat yang punya UMKM. Yang pertama itu. Yang kedua, tadi teh ya, sekarang lagi hype-nya olahraga, kebetulan ada anak-anak tim juga yang memang kemarin support dan sebenarnya ini konsep yang bagus sebenarnya gitu. Jadi, eee, ingin nonjolin itu aja, si Desa Benda dengan adanya UMKM di hajat Desa Benda, dibarengin dengan olahraganya juga, terus kembali di Desa Benda tuh tidak luput anak-anaknya disisipkan oleh pemain-pemain band. Iya, Jadi itu. jadi kalau kalau kemarin tapi kayak 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 balik ke kampung aja, jadi si sayap kiri nih misalkan gitu. Sebenarnya si sayap kiri ki udah ragu-ragu main teh sebetulnya gitu. Soalnya kan beda serangan ya. Tapi ternyata memang ada masukan dari teman-teman, "Oh, sekarang mah kita coba balik ke kultur yang dulu di Desa Benda." Ternyata memang beberapa ada kawan-kawan yang memang pemain band gitu. Ya kemungkinan salah satu AB ada di ketua panitia pelaksana, AB oke ngeband, ah, udah sekalian main gitu akhirnya. Jadi tapi kebanyakan kan, semuanya, dari anak-anak Desa Benda yang mainnya. Jadi sesuai UMKM, terus dari sisi olahraganya juga pengen ditunjuk mungkin ke depannya juga si teman-teman Kim bisa skala nasional mungkin si pamerannya kayak gitu kan. Harapannya sih gitu maksudnya tahun depan lebih mungkin disatuin sama si, sepeda mungkin, bicycle gitu jadi ya supaya lebih rame lagi lah kayak gitu. Pokoknya tepuk tangan dulu deh menurut saya nih wadah kan kenapa, karena emang mengangkat lokal pride banget. Lokal pride. Soalnya jadi batu loncatan juga buat lebih pede di panggung kita tuh anak band mini lah gitu. Betul. Dari semua acara yang digelar nih, ada nggak sih yang paling menguras tenaga banget, "Ah, gila ini yang paling capek nih," misalkan gitu. Apakah akhir acara juga untuk bersih atau apa gitu? Di persiapan. Habis sampai-sampai malam Sabtu aja kan itu, pelaksanaannya hari Sabtu. Tapi malam Sabtunya nyampe jam 4:30 di venue. 4:30 subuh jam nggak tidur, pulang ke rumah, terus apa, tahrim, udah gitu cuman cuman tinggal sebentar, berangkat lagi, berijing telatnya gini kan ya, update-nya jam 12 padahal memang baru pulang 4:30-nya. Karena memang prepare-nya, beberapa kejadian yang memang kita kayak ada kekurangan prepare di genset dan segala macam. Jadi akhirnya ada kebutuhan-kebutuhan mendadak yang memang pada saat itu harus beres di malam itu gitu. Jadi, eee, kekuras banget dari pagi hari Jumatnya sampai malam Sabtu malamnya sampai subuhnya, itu di venue nggak ke mana-mana. Harus beres ini ya. Terus apa, setting panggung, setting UGF, setting tenda UMKM dan segala macam itu. Karena kan si Jumat paginya kan hujan tuh, hujan yang di sini rada hujan deras. Jadi prepare-nya ada keganggu memang, ada keganggu sedikit. Tapi akhirnya di jam subuhan itu udah kelar. Alhamdulillah Udah 3 ya, jam 4 udah kelar ya. itu berarti bisa dibilang masa tegang juga nggak sih? Udah ibaratnya takut nggak beres, iya kan dari takut nggak beres, terus tadi, "Wah ini nggak beres nih kayaknya," gitu. Tapi alhamdulillah beres, karena memang berkat dukungan teman-teman juga, panitia karena kan kita juga dibagi ya. Oh, si panitia Fana teman-teman ada dikhususkan untuk coba kalau habis semuanya handle itu, wah kayaknya berat banget.
Itu kan pasti pusing nggak sih sedikit telat? Pusing banget gitu? Sebenarnya pusing nggak pusing? Pusing sebenarnya, pusing. Tapi kan memang ini tanggung jawabnya kalau udah mau gini mah ya kan udah harus jadi gitu maksudnya posisinya. Kenapa kenapa harus jadi? Karena memang ya semuanya kan udah loading, acaranya udah kesebar, terus peserta si ini juga udah banyak kan, si Panran udah banyak. Si UMKM juga mereka udah antusias banget dari pagi Jumat sampai malamnya yang berdatangan. Bahkan di luar prediksi yang tadinya UMKM hanya beberapa gitu, akhirnya dari mana-mana ternyata, akhirnya dari mana-mana yang ikut berjualan di sana dan alhamdulillah ternyata katanya si UMKM-nya sold out dan alhamdulillah. Karena membantu banget gitu ya istilah kayaknya teh, bakal ada emang harus ada gitu ada tahun, sama emang tidak merugikan kan gitu. Betul. Nah kan dari Kang Abe tadi bilang, dari apa, dari nyampe nggak tidur gitu, cara Abe sendiri mengkoordinasi para panitia lain gitu nyemangatinya kayak gimana bentuknya gitu? Kan pasti banyak yang, "Ah mah capek lah mah, kowe lah," gitu, "makanya we." Yang pertama komunikasi, Komunikasi. yang pertama komunikasi yang harus memang intens. Karena kan, 2 H-2, H-2, H-1 itu memang harus ekstra kan. Kebetulan memang Abe juga dibantu sama teman-teman yang expert di sana. Kayak ada dibantu sama Mu juga, sama Ruli, di setting backstage dan segala macam, setting panggung dan segala macam UMKM. Terus ada teman-teman, ada Kim juga, ada Kiki juga yang jadi ketua Kim, di ngurusin tentang UMKM. Abe bagi-bagi tugas. Karena mungkin kalau kalau sendiri kayaknya ini banget, maksudnya numpuk banget. Karena yang komunikasi dengan pihak eksternal pas hari H, Abe juga. Terus sama talent juga, sama vendor-vendor musik, ya sama vendor panggung dan segala macam. Ya gitulah maksudnya jadi, oh ini harus dibagi nih, eee, pemikiran dan si waktunya juga harus harus porsinya harus diiniin. Habis sampai cuti kerja kemarin 5 hari kerja itu totalnya Masih kerja just 9 hari kerja jadi ada tuh hari. itu respon istri di rumah gimana? Aman, karena ini kan Udah mungkin udah biasa udah biasa sih. eee, momen yang paling berkesan nih buat Abe di acara Imlek kemarin apa tuh? Pada akhirnya setelah acara kan, ditutup sama tablik akbar. Pada saat, tablik akbar beres, terus ada pembagian door prize juga kan. Nah, jadi bagi berapa sesi, di pagi ada, siang, sore, sama di malam nah pada saat di malam, itu kan memang harus keluar tuh semuanya, si door prize-nya. Nah pada saat udah beres tablik, terus si penonton tuh sampai nunggu ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya ada. Jadi mereka sangat antusias dengan acara ini. Ya respon warga juga, kita sonton juga warga bagus banget. Jadi setelah mereka, ngedengar apa, si tausiah, ternyata mereka juga nunggu door prize gitu. Jadi, oh ternyata ini suatu kebanggaan juga, oh ternyata mereka menikmatinya, dan ini ditunggu-tunggu sama sama warga masyarakat Desa Benda khususnya gitu. Jadi mereka tidak tidak apa, tidak melihat si nilai door prize-nya itu besar, tapi dengan adanya seperti ini, mereka sangat apa ya, muncul urang mah dihajatkeun ya ke Desa Benda bahwa memang masyarakat desa teh satahun sakali hajat di bulan November kayak gitu-gitu. Dapat sepeda listrik, ada yang dapat mesin cuci, ada yang dapat sepeda dan segala macam kayak gitu, itu luar biasa luar biasa. Hitung-hitung ngumpulkan warga berarti sih itu untuk lebih dekat lagi Kak, gitu, bener betul. Bener. Kira-kira nih, kalau boleh jujur dan refleksi bagian apa yang buat Abe perlu dibenahi ke depannya gitu dan dan pelajaran yang paling penting apa yang Abe dapat dari Mike kemarin? Boleh, tapi Neta pengen minum dulu Minum dulu, ini wanita gimana sih? dia bilang. Teh itu aja, siap aja. Gimana? Ya anu nggak dikasih Introduksi dik lanjut apa? bagian apa yang menurut Abe perlu diperbaiki ke depan dan pelajaran paling penting apa yang Abe dapat dari Mila kali ini? Siap. Jadi gini, ada beberapa poin. Yang pertama itu terkait persiapan. Persiapannya memang, mungkin, Abe sih udah sharing sama Pak Kades bahwa memang siap, bahwa memang, eee, mungkin ke depannya konsepnya harus lebih matang. Artinya kita kan kemarin ada swadaya dari masyarakat terkait kupon itu. Mungkin, ke depannya hanya space waktunya saja yang dimundurkan sejauh-jauh hari sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan, eee, kalau untuk memepet kan sebenarnya,
kita, eee, space waktu untuk melakukan yang lainnya juga kan sempit sebenarnya. Jadi yang Abe rasa kemarin, oh ini terlalu mendesak ke hari H gitu. Jadi persiapannya diserba cepat, harus serba cepat. Jadi kemarin mah kenapa disebut plan C, karena memang ini dari plan A dirubah jadi plan B, dirubah jadi plan C, karena memang, mengikuti, terkait anggaran. Jadi kalau misalkan mungkin ke depannya mudah-mudahan ke depannya kita dengan kegiatan yang kemarin 107 dan 108 kita jadi portofolio yang bagus, kita package yang bagus, coba kita cari sponsor, mungkin corporate kah, apa-apa kah, yang bisa memang, menge-backup sebagian dari anggaran misalkan. Itu kan, keuntungan buat kita buat supaya bikin konsepnya lebih matang. Yang tadinya pengen misalkan mereka kan ada artis, dari lokal misalkan, oh kedepannya pengen ada artis nasional yang memang bisa masuk untuk masyarakat desa benda. Nah, yang pertama itu yang persiapan. Yang kedua, AB harus, dengan kegiatan ini, harus bisa mengevaluasi bahwa ke depannya harus lebih baik lagi. Maksudnya hasilnya, makanya, teman-teman tim semuanya, AB menaruh harapan bahwa memang nanti kita bikin satu portofolio video foto atau apa yang memang, dibikin, dasar untuk bisa prepare acara yang selanjutnya, biar mereka lebih tertarik saja gitu. Jadi, kesannya harus memang, "Oh ini acara ini menarik nih, acara ini memang memang acara hajatnya desa benda." Jadi memang harus bisa dinikmati, harus bisa orang euforia datang ke sana menikmati acaranya, tapi tinggal itu aja sih, tinggal sedikit lagi karena mungkin kan memang, kalau sempurna mah tidak sempurna, tapi ada beberapa kekurangan. Contohnya misalkan, oh nanti lebih ke teman-teman komunitas apa yang memang harus kita undang, ya supaya kita ikut berkolaborasi di sana gitu, teman-teman, ikut datang hajat di sana, dengan konten acaranya mungkin lebih diperpadat lagi. Kalau kemarin kan memang sebenarnya dengan sekian ada 6 konten atau 7 konten acara yang memang disatukan dalam satu hari kemarin kan. Kalau tahun sebelumnya kan 2 hari, 2 hari, Sabtu dan Minggu. Kalau kemarin hanya hari Sabtu saja. Jadi ABG harus mengemas acara-acaranya dengan waktu yang terbatas, bahkan kemarin kan mulainya juga jam 6 pagi kan, jam 6 pagi, subuh jam 5, setengah 5 harus ada prepare. Nah mungkin ke depannya kalau mau dibikin satu hari, berarti persiapannya dari awal harus benar-benar maka. Itu paling. Luar biasa dengan kepusingan-kepusingan selama menjadi panitia, kan ketua apalagi, luar biasa. Sebagai penutup obrolan ya, apa nih pesan AB untuk panitia Mila berikutnya dan harapan AB untuk Desa Benda ke depan? Khususnya kalau untuk panitia, dan mungkin Apalagi bisa sepertinya teman-teman lagi nih nanti yang jadi panitia nih sepertinya. Tapi sebetulnya ini sudah lengkap, ini sudah oke, ini sudah keren. Tapi mungkin nanti, ada beberapa tambahan konsep paling. Tadi apa yang memang kita collab dengan konsep apakah, dengan yang lainnya gitu. Sebenarnya dengan konsep yang kemarin kita juga udah penuh sebenarnya. Tapi mungkin nanti yang lebih menarik tuh harusnya seperti apa. Kayak karena apa misalkan, karena apa harus lebih, tematik misalkan apa memang si Desa Benda itu punya judul yang memang spesialis untuk Milad 109 misalkan, oh dengan seperti ini nih gitu. Kode-kode tertentu misalkan atau memang, eee tema-tema tertentu lah gitu yang memang semakin menarik, semakin ke sini semakin menarik. Karena dengan dunia digital yang sekarang, kita harusnya lebih lebih modern, harus lebih dikemas menarik, menjangkau si audiennya lebih banyak, mungkin anak muda, orang tua, atau mungkin bahkan orang tua yang ini juga senior-senior atau tokoh-tokoh yang memang, oh ternyata si hajat desa benda teh untuk semua kalangan gitu, jangan sampai untuk kalangan tertentu saja gitu ya. Jadi harus memang dibikin package yang memang harus, ke depannya lebih menarik dan lebih, supaya dan ngerasa si warga masyarakat itu tidak terbebani dengan adanya si milad ini. Konsep yang tadi teh ada haruskah memang ada swadaya dari di masyarakat lagi atau memang mungkin nanti diganti dengan konsep yang lain. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Harapannya makanya kita bikin portofolio yang bagus, kita coba bikin satu package kegiatan yang memang bisa disodorkan ke corporate atau gimana, sehingga mereka mau support sistem di acara milad yang 109, harapannya itu sih, gitu.
Semoga bisa berjalan lebih mulus ya, Pak, ya. Amin, alhamdulillah. Nah, luar biasa ya, terima kasih banyak, Pak, atas ceritanya. Kejujuran dan inspirasinya dari obrolan ini kita belajar bahwa acara desa bukan cuma soal panggung hiburan, tapi tentang kebersamaan, gotong royong, dan rasa memiliki. Betul. Terima kasih juga untuk para panitia yang kemarin ya, yang Ya. mungkin nggak bisa diundang ke sini. Kalian juga luar biasa. Wah, ya jadi Abe juga pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman Kim, dari teman-teman panitia Pemdes juga, pihak-pihak yang terkait, sponsor-sponsor lokal, terus, ada korporat-korporat yang ada di Desa Benda yang memang mereka sangat support ke acara milad khususnya. Jadi mungkin ke depannya, eee, harapannya adalah terus support acara ini karena memang ini adalah hajat Desa Benda untuk masyarakat Desa Benda. Dan terima kasih untuk seluruh masyarakat yang berpartisipasi ya. Saya Sapepern dan Kang Abe mohon undur diri maksudnya ya. Selamat datang kembali di podcast selanjutnya. Thank you.